Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Yulianti dan rekan saya Rara Rantira Fitri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Media Pembelajaran Sederhana. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian media pembelajaran sederhana dan unsur-unsur visual media pembelajaran sederhana. Baiklah, yang pertama adalah pengertian media pembelajaran sederhana. Menurut Nejamarah tahun 1995 136, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Media tidak selalu identik dengan harga mahal. Berdasarkan keadaannya, media dibagi menjadi dua hal, yaitu media canggih dan media sederhana. Dikatakan sederhana karena dalam media ini tidak berbasis teknologi dan dapat dibuat sendiri. Dalam pembuatannya tidak memerlukan banyak biaya, sehingga bersifat mungkin memanfaatkan barang yang ada sebagai media untuk menyampaikan. Yang kedua adalah menurut Umar Hamalik. Sebelum membuat media gambar, terlebih dahulu memperhatikan keaslian gambar, kesederhanaan, bentuk item, dan artisti. Media gambar sebagai bagian dari media pembelajaran sederhana sehingga dipergunakan karena nilai ekonomis dan kepraktisannya. Media tidak selalu identik dengan mahal karena media dapat dibedakan berdasarkan keadaannya, yaitu media canggih yang identik dengan mahal dan media sederhana atau simple media yang tidak memerlukan biaya mahal. Media sederhana merupakan media yang dapat dibuat sendiri oleh Anda sebagai guru atau ahli media yang biasanya tidak memerlukan listrik untuk menyajikannya. Sesungguhnya proses belajar selalu terjadi dalam kegiatan kejiwaan siswa sendiri atau penalaran sendiri, yaitu karena terjadi interaksi antara lingkungan diri sendiri dan lingkungan luar. Oleh karena itu, alasannya perlu media sederhana dalam media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keyakinan bahwa penggunaan media yang sesuai dengan materi pelajaran dan karakteristik anak didik mampu memberikan suatu pengalaman baru yang bisa mengubah perilaku atau pengetahuan, nilai-nilai, atau kecakapan atau keterampilan melalui aktivitas kejiwaan sendiri. Yang kedua adalah untuk mengoptimalkan panca indera dalam belajar. Dalam memproses belajar mengajar panca indera dan seluruh kesanggupan seorang anak didik perlu dirangsang agar mereka tidak hanya mampu mengetahui melainkan juga memahami, mengingat, menganalisis, dan melakukan kembali setiap perayaan yang dilakukan guru. Dan yang ketiga adalah dengan penggunaan media sederhana mampu merangsang imajinasi anak dan memberikan kesan yang dalam jika dipergunakan secara imbang sesuai materi pelajaran. Selanjutnya adalah unsur-unsur visual media pembelajaran sederhana. Dalam proses pembuatan media pembelajaran sederhana itu harus diperhatikan unsur-unsur desain tertentu. Antara lain yang pertama adalah kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu pada jumlah elemen yang terkandung dalam satu visual. Kata-kata harus memakai huruf sederhana dengan huruf mudah terbaca dan tidak terlalu beragam dalam tampilan visual. Kalimat-kalimat harus ringkas tetapi padat dan mudah dimengerti. Dan yang kedua adalah keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diambil akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sehingga membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Dan yang ketiga adalah penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang terpenting dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan perspektif, warna atau ruang. Yang keempat adalah keseimbangan. Bentuk yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan resepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Dan yang kelima adalah bentuk. Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan perlu diperhatikan. Yang keenam adalah garis. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan khusus. Yang ketujuh adalah tekstur. Tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus yang dapat digunakan untuk penekanan unsur. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah warna. Warna digunakan untuk memberi kesan pemisahan, penekanan,
Untuk membangun keterpaduan, mempertinggi tingkat realisme objek, menunjukkan persamaan dan perbedaan, serta menciptakan respons emosional tertentu. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rara Kantira Fitri. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam media pembelajaran sederhana. Media pembelajaran sederhana memiliki banyak macam yang dapat diaplikasikan dalam pekerjaan belajar mengajar, yaitu yang pertama, gambar. Gambar yang dimaksud di sini itu termasuk foto, lukisan, dan sketsa. Tujuan utama penampilan berbagai gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada siswa. Gambar ini juga dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama, gambar jadi. Gambar jadi dapat diambil dari majalah, brosur, selembaran, dan lain-lain yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu ada gambar garis atau sketsa. Ciri utama dalam membuat gambar garis yaitu adanya objek, aksi, atau situasi yang ingin dilukiskan. Dengan gambar garis, siswa akan memahami pembelajaran melalui sketsa gambar. Selanjutnya ada gambar diam. Media gambar diam adalah media visualisasi berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi, misalnya foto, gambar, peta. Selanjutnya ada gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi. Foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Terdapat 5 kriteria yang harus diperhatikan pada gambar fotografi. Antara lain, yang pertama, gambar fotografi itu harus cukup memadai. Kemudian, gambar-gambar itu harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Yang ketiga, gambar fotografi untuk tujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas. Yang keempat, validitas gambar, yaitu apakah gambar itu benar atau tidak. Yang kelima, memikat perhatian anak. Ini cenderung pada hal-hal yang diamatinya, misalnya binatang. Yang kedua, peta dan global. Peta dan global berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Kelebihan dari peta dan global dalam kegiatan belajar mengajar adalah yang pertama, memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah kepulauan, dan lain-lain. Yang kedua, merangsang minat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografis. Yang ketiga, memungkinkan siswa memperoleh gambaran tentang imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya. Lalu yang ketiga ada grafik. Sebagai suatu media visual, grafik adalah penggambaran data berangka, bertitik yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk informasi. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangan. Ada beberapa macam grafik, antara lain yang pertama, grafik batang. Dibuat dengan menggunakan batang sebagai gambaran kelompok data secara vertikal dan horizontal. Yang kedua, grafik garis. Grafik garis digunakan untuk melukiskan kecenderungan dan menghubungkan dua kelompok data yang didasarkan kepada dua skala pada sudut tegak lurus. Yang ketiga, grafik lingkaran. Grafik lingkaran digunakan untuk menggambarkan informasi mengenai porsi atau alokasi pengguna dana yang tersedia. Jumlah persentase keseluruhan segmen lingkaran itu adalah 100%. Yang terakhir, grafik gambar. Grafik gambar merupakan bentuk alternatif dari grafik batang yang digunakan untuk melukiskan nilai, untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kebingungan. Sebaiknya nilai di setiap rangkaian gambar dicantumkan. Lalu ada papan tulis. Papan tulis atau whiteboard merupakan salah satu media penyajian untuk pembelajaran. Media ini dipakai untuk penyajian tulisan atau sketsa gambar dengan menggunakan kapur atau spidol. Yang kelima, papan flanel. Papan flanel merupakan media visual yang efektif untuk menyajikan pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat dan praktis. Yang keenam, display. Display dapat dibuat sebagai media pembelajaran sederhana dengan cara pertama, memilih gambar yang sesuai dengan mata pelajaran. Kedua, gambar-gambar tersebut langsung ditempelkan pada papan buletin dengan menggunakan paku payung. Yang ketujuh, relia. Media relia adalah benda nyata yang tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek, sehingga dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa.
Contoh, mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Yang kedelapan, poster. Poster merupakan penggambaran yang ditunjukkan sebagai pemberitahuan peringatan maupun menarik perhatian dengan menyatukan gambar, warna, tulisan, dan kata-kata. Poster yang baik harus dinamis, menonjolkan kualitas. Poster harus sederhana, tidak memerlukan pemikiran bagi pengamat secara rinci, harus cukup kuat untuk menarik perhatian, bila tidak akan hilang kegunaannya. Yang kesembilan, bagan atau chart. Bagan merupakan presentasi berupa gambar grafis yang menginformasikan hubungan-hubungan, misalnya kronologis, jumlah, dan hierarki. Sebagai media yang baik, bagan haruslah dapat dimengerti, sederhana, dan lugas, serta mempunyai daya tarik. Ada beberapa macam bagan. Yang pertama, bagan pohon. Bagan pohon ibarat sebuah pohon, memiliki batang, cabang, dan ranting. Yang kedua, bagan klasifikasi. Digunakan untuk menjelaskan atau mengelompokkan objek, peristiwa, dan taksonomi. Yang ketiga, bagan garis waktu. Menggambarkan hubungan kronologis antara peristiwa-peristiwa yang terjadi. Garis waktu sangat bermanfaat untuk meningkatkan urutan waktu dari serangkaian peristiwa. Yang terakhir, bagan alir atau flow chart adalah bagan proses yang menunjukkan suatu urutan, prosedur, atau aliran proses. Selanjutnya, herbarium. Herbarium adalah koleksi atau contoh tumbuhan yang telah dikeringkan atau diawetkan, diklarifikasi, dan direkatkan pada kertas dengan keterangan tertentu. Lalu D. Cara membuat media pembelajaran sederhana. Desain media yang perlu diperhatikan dalam pembuatan desain media antara lain kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, keseimbangan, dan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran sederhana. Dalam proses pembelajaran, pendidik dapat membuat sendiri media pembelajaran sederhana yang dapat berupa gambar atau foto. Menurut Umar Hamalik, sebelum membuat media gambar, terlebih dahulu memperhatikan keaslian gambar, kesederhanaan bentuk, dan artistik. Contohnya adalah flashcard. Flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar berukuran 25 x 30 cm. Gambar-gambar yang digunakan itu dibuat menggunakan gambar tangan sendiri, foto, atau memanfaatkan gambar foto yang sudah ada. Gambar-gambar pada flashcard merupakan rangkaian pesan yang disajikan dengan keterangan setiap gambar yang dicantumkan pada bagian belakang flashcard itu. Flashcard hanya cocok untuk kelompok kecil siswa, tidak boleh lebih dari 30 orang. Kelebihan flashcard antara lain mudah dibawa, praktis, gampang diingat, dan menyenangkan. Berikut adalah cara membuat flashcard. Pertama-tama adalah siapkan alat dan bahan, yaitu kertas duplek atau kardus, lem, gunting, pensil, penggaris, HVS, cat air atau gambar-gambar yang sudah jadi. Selanjutnya, kertas tersebut diberi tanda dengan pensil atau spidol menggunakan penggaris untuk menentukan ukuran 25 x 30 cm. Selanjutnya, potonglah kertas duplek tersebut menggunakan gunting atau cutter sehingga tepat berukuran 25 x 30 cm. Kemudian, buatlah sejumlah gambar yang akan ditempelkan atau materi yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, jika objek gambar langsung dibuat dengan tangan, maka kertas alas tadi perlu dilapisi dengan kertas lain untuk menggambar, misalnya kertas HVS. Selanjutnya, mulailah menggambar dengan menggunakan alat gambar seperti cat air atau membuat desain sendiri menggunakan komputer. Bisa juga menggunakan gambar yang sudah ada, misalnya memanfaatkan dari koran, majalah, dan lain-lain. Pada bagian akhir adalah memberi tulisan pada bagian belakang kartu-kartu tersebut sesuai dengan nama objek pada halaman muka. Nama-nama ini biasanya menggunakan beberapa bahasa, misalnya Indonesia dan Inggris. Dan cara menggunakan flashcard adalah: yang pertama, kartu-kartu yang sudah disusun dipegang setinggi dada dan menghadap ke depan siswa. Dan yang kedua, cabutlah satu persatu kartu tersebut setelah guru selesai menerangkan. Selanjutnya yang ketiga, berikan kartu-kartu yang telah diterangkan tersebut pada salah satu siswa.
Mintalah siswa untuk mengamati kartu tersebut satu persatu, lalu teruskan kepada siswa yang lain sampai semua siswa kebagian. Dan yang terakhir, jika sajian dengan cara permainan, letakkan kartu-kartu tersebut di dalam sebuah kotak, secara acak dan tidak perlu disusun. Siapkan siswa yang akan berlomba, misalnya 3 orang berdiri sejajar, kemudian guru memberikan perintah, misalnya candi Hindu. Maka siswa harus berlari menghampiri kotak tersebut untuk mengambil kartu yang bergambar Candi Borobudur. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.